tak percaya, nama besar Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron Voli Indonesia, kali ini benar-benar tersisih dari daftar penghargaan individu voli divisi utama 2025. Padahal, performanya bersama Bank Jatim sepanjang musim dinilai cukup impresif. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Gelaran Livoli Divisi Utama 2025 resmi berakhir dengan menghadirkan banyak cerita menarik dari lapangan voli nasional. Turnamen yang diikuti klub-klub terbaik Indonesia ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kekuatan tim, tetapi juga panggung pembuktian bagi para pemain bintang. Dari sekian banyak nama besar yang berlaga, sorotan utama jatuh kepada Mediol Stephaniyoku, sang pemain andalan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player MVP musim ini. Keberhasilan Mediolyoku tidak datang begitu saja. Sepanjang kompetisi, ia menjadi motor serangan utama Petrokimia dengan kemampuan spike tajam dan insting membaca arah bola yang luar biasa. Konsistensinya membawa Petrokimia Gresik tampil mendominasi hingga akhirnya merebut gelar juara Livoli Divisi Utama 2025. Tak heran jika namanya juga masuk dalam daftar Best 7 sebagai Best Outside Hitter, menegaskan statusnya sebagai pemain paling lengkap musim ini. Namun, di balik euforia kemenangan itu, publik sempat dibuat terkejut karena nama Megawati Hangestri Pertiwi tidak masuk dalam daftar penghargaan individu. Padahal, bintang voli nasional yang membela Bank Jatim tersebut dikenal memiliki performa eksplosif dan menjadi magnet tersendiri bagi penonton. Banyak penggemar menganggap Megawati pantas masuk ke jajaran Best 7 berkat kontribusinya dalam membawa Bank Jatim melaju ke babak 4 besar. Akan tetapi, keputusan panitia tetap berdasarkan hasil statistik dan penilaian teknis, bukan popularitas semata. Berikut adalah daftar lengkap penerima penghargaan individu Livoli Divisi Utama 2025. MVP atau Most Valuable Player, Mediol Stephaniyoku, Petrokimia Gresik. Best Outside Hitter, Mediol Stephaniyoku dan Poppy Aulia Nursutan TNI AU Elektrik. Best Middle Blocker, Giovanni Eka Cahyaningtis Petrokimia Gresik dan Dinda Shiva Amelia TNI AU Elektrik. Best Opposite Spiker, Ersandrana De Vega Salsabila TNI AU Elektrik. Best Setter, Ajang Nur Cahaya Petrokimia Gresik. Best Libero, Indah Guritno Dwi Margiani Bank Jatim. Dari daftar tersebut terlihat dominasi dua tim besar, yaitu Petrokimia Gresik dan TNI AU Elektrik. Keduanya menempatkan banyak pemain di posisi terbaik, menandakan keseimbangan antara kekuatan serangan dan pertahanan di kedua tim. Petrokimia tampil paling superior dengan 4 penghargaan individu, mempertegas status mereka sebagai tim terbaik musim ini. Sementara itu, Bank Jatim yang diperkuat Megawati hanya berhasil menempatkan 1 pemain dalam Best 7, yakni sang libero Indah Guritno Dwi Margiani. Meski begitu, kiprah Bank Jatim tetap mendapat apresiasi karena mampu menembus babak Final Four dan memberi perlawanan ketat di setiap pertandingan. Absennya Megawati dalam daftar penghargaan menjadi tanda bahwa kompetisi Livoli 2025 berjalan ketat dan penuh kejutan, di mana penilaian lebih menitik beratkan pada performa aktual di setiap laga. Bagi Mediolyoku, gelar MVP ini menjadi pencapaian luar biasa. Ia bukan hanya membawa pulang piala individu, tetapi juga menjadi simbol kerja keras tim Petrokimia. Dalam wawancara usai laga final, Mediol mengungkapkan rasa syukurnya dan mendedikasikan penghargaan tersebut untuk tim dan para pendukung yang selalu memberi semangat. Semua ini hasil kerjasama. Tanpa tim, saya bukan siapa-siapa, ujarnya dengan rendah hati. Di sisi lain, pelatih Petrokimia menilai kesuksesan timnya tak lepas dari kedisiplinan dan kedewasaan para pemain. Ia menyebut bahwa pemain muda seperti Giovanni dan Ajeng menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi tulang punggung masa depan voli Indonesia. Livoli Divisi Utama 2025 pun menutup musimnya dengan catatan positif. Kompetisi ini tidak hanya memperlihatkan kualitas tinggi antar pemain, tetapi juga menjadi ajang pembinaan berharga bagi regenerasi atlet voli nasional. Dengan munculnya bintang-bintang baru seperti Mediolyoku, Poppy Aulia Nursutan, dan Ajeng Nur Cahaya, dunia voli putri Indonesia semakin menjanjikan. Sementara itu, bagi Megawati Hangestri, absennya dari daftar penghargaan bukan akhir dari segalanya.
Pengalaman bermain di Liga Voli dan kompetisi internasional seperti Liga Turki tetap menjadi modal penting untuk terus berkembang. Publik yakin Megatron, julukan Megawati, akan bangkit dan kembali menunjukkan dominasinya di musim berikutnya. Belum juga kembali ke Turki untuk bergabung bersama Manisa BBSK, Megawati Hangestri Pertiwi justru mendapatkan kabar bahagia dari tanah air. Pemain voli andalan Indonesia yang dijuluki Megatron itu kini resmi menjadi pegawai Bank Jatim. Sebuah langkah mengejutkan yang menunjukkan keseriusan klub dan pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan atas prestasinya di dunia olahraga. Megawati kini tercatat sebagai pegawai tetap di divisi protokol Bank Jatim. Ia tidak hanya dikenal sebagai pevoli berprestasi internasional, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang mampu menyeimbangkan karir olahraga dengan kehidupan profesional di luar lapangan. Keputusan Bank Jatim ini menjadi bukti bahwa karir atlet tak berhenti di medan pertandingan saja. Resmi jadi bagian dari keluarga besar Bank Jatim. Kabar ini pertama kali diumumkan langsung oleh pihak manajemen Bank Jatim. Dalam pernyataannya, Corporate Secretary Bank Jatim, Fenty Rizkana, menjelaskan bahwa proses perekrutan Megawati telah dilakukan sesuai dengan prosedur resmi. Ia menjalani seluruh tahapan mulai dari psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan layaknya calon pegawai lainnya. Megawati sudah melalui semua tahapan sesuai standar rekrutmen Bank Jatim. Kami bangga bisa memiliki sosok inspiratif seperti dia, ujar Fenty. Fenty juga menambahkan bahwa posisi Megawati di bidang protokol akan fokus membantu kegiatan internal dan eksternal perusahaan, terutama dalam hal representasi dan citra lembaga. Meski begitu, Bank Jatim tetap memberikan fleksibilitas agar Megawati bisa melanjutkan kiprahnya sebagai atlet internasional. Karir internasional tetap berjalan. Walau kini berstatus sebagai pegawai tetap, Megawati tak perlu khawatir kehilangan karir di luar negeri. Manajemen Bank Jatim memberikan izin khusus berupa cuti di luar tanggungan, sehingga Megawati tetap bisa memperkuat Manisa BBSK di Liga Voli Turki 2025-2026. Begitu masa kompetisi berakhir, ia bisa kembali menjalankan tugas di tanah air. Megawati tetap kami dukung sebagai atlet. Saat dia kembali dari Turki, posisinya di Bank Jatim akan tetap aman, jelas Fenty. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dunia korporasi dalam mendukung prestasi atlet Indonesia di kancah internasional. Bank Jatim ingin menunjukkan bahwa atlet juga bisa memiliki jaminan karir jangka panjang, tidak hanya ketika mereka aktif bertanding, tetapi juga setelah pensiun dari dunia olahraga. Dapat durian runtuh sebelum liga dimulai. Kabar pengangkatan Megawati sebagai pegawai Bank Jatim datang di saat ia belum kembali ke Turki untuk menjalani latihan bersama Manisa BBSK. Sembari menunggu jadwal keberangkatan ke Eropa, Megawati kini memiliki tanggung jawab baru yang tidak kalah bergengsi. Para penggemar menyebut momen ini sebagai durian runtuh bagi sang Megatron. Setelah melalui musim panjang di Liga Voli Turki dan tampil di berbagai ajang internasional, Megawati kini menuai buah kerja kerasnya dalam bentuk penghargaan nyata di luar lapangan. Langkah Bank Jatim ini juga menjadi sinyal kuat bahwa mereka tidak hanya mendukung atlet saat berprestasi, tetapi juga menyiapkan masa depan mereka secara profesional. Bagi Megawati, hal ini tentu menjadi motivasi tambahan sebelum kembali berjuang bersama klub barunya di Turki. Simbol keberhasilan atlet modern Indonesia. Keputusan Megawati untuk tetap meniti karir profesional di luar dunia voli patut diapresiasi. Ia menjadi contoh nyata bahwa atlet Indonesia kini bisa bertransformasi menjadi figur multifungsi, berprestasi di lapangan, namun tetap membangun masa depan yang berkelanjutan di dunia kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, memang nama Megawati semakin dikenal luas. Selain menjadi pemain kunci bagi tim nasional Indonesia, ia juga mencuri perhatian di Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks dan kini memperkuat Manisa BBSK di Turki. Julukan Megatron yang disematkan padanya bukan sekedar simbol kekuatan, tapi juga kerja keras dan dedikasi tinggi. Kini, dengan status baru sebagai pegawai Bank Jatim sekaligus atlet internasional, Megawati membuktikan bahwa mimpi besar bisa dicapai tanpa harus meninggalkan tanah air. Ia tetap membawa nama Indonesia di setiap langgahnya, baik di lapangan voli maupun di dunia profesional. Dengan segala prestasi dan kabar baik ini, tak berlebihan jika publik menyebut Megawati Hangestri sebagai salah satu ikon olahraga Indonesia paling inspiratif saat ini. Ia bukan hanya pemain hebat, tapi juga simbol harapan bagi generasi muda bahwa atlet bisa sukses di dua dunia sekaligus, olahraga dan karir profesional.
Manisa BBSK asal Turki melakukan reorganisasi besar dalam skuadnya menjelang musim 2025-2026 kompetisi kasta kedua Kadinwar 1 Ligi. Langkah tersebut mencakup pemutusan kontrak terhadap 3 pemain yang sebelumnya menjadi tandem bagi bintang Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, serta perekrutan 2 pemain baru untuk mengisi slot kosong. Pengumuman resmi tim menyatakan bahwa 3 pemain yang kontraknya diputus adalah mereka yang berperan cukup besar musim sebelumnya. Meskipun nama-nama spesifik tidak selalu diperinci dalam publikasi awal, laporan media menyebut bahwa klub menginginkan pembenahan struktur tim untuk menyongsong target yang lebih ambisius. Keputusan ini terbilang mengejutkan, karena biasanya klub mempertahankan minimal salah satu pemain inti ketika melakukan transisi roster. Namun Manisa BBSK memilih pendekatan cukup radikal. Untuk menanggapi keluarnya 3 pemain tersebut, Manisa BBSK belakangan mengumumkan 2 amunisi baru. Pemain pertama adalah Nisan Barut, direkrut sebagai middle blocker muda asal Turki pada 14 Oktober 2025. Kemudian sehari berikutnya, pada 15 Oktober 2025, klub memperkenalkan pemain asing baru dari Yana Hollingsworth Santana dari Puerto Rico sebagai outside hitter. Sebelumnya, pada akhir Agustus 2025, Megawati Hangestri telah resmi bergabung dengan Manisa BBSK, sebuah langkah yang makin menegaskan ambisi klub untuk naik ke level tertinggi voli putri Turki. Dengan kehadiran Megawati, klub berharap kombinasi antara pemain asing dan lokal bisa mencetak sinergi yang memperkuat tim secara keseluruhan. Namun tantangannya tidak kecil. Kehilangan 3 pemain inti tentu memaksa tim untuk membangun ulang chemistry antar pemain, menyesuaikan skema pelatih, serta mengintegrasikan peran pemain baru dengan cepat. Klub juga dihadapkan pada tekanan hasil karena target naik kasta atau paling tidak tampil kompetitif sudah dicanangkan sejak perekrutan Megawati diumumkan. Meski demikian, ada satu catatan positif. Meski Megawati belum selalu tampil di setiap pertandingan, Manisa BBSK dalam laga perdana musim baru melawan Yeşilyurt SK 11 Oktober 2025 berhasil meraih kemenangan tipis 3-2, 24-26, 25-22, 25-12, 21-25, dan 15-11. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergantian besar dalam roster, tim punya potensi untuk tetap kompetitif, tentu dengan catatan bahwa stabilitas masih harus dibangun. Dari perspektif manajemen dan pelatih, tindakan pemutusan kontrak sekaligus perekrutan baru merupakan sinyal bahwa Manisa BBSK ingin melakukan clean start. Pendekatan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menyusun tim yang sesuai dengan filosofi baru, lebih mudah, dan punya potensi berkembang jangka panjang. Di sisi lain, resiko yang muncul adalah waktu adaptasi yang lebih panjang. Pemain baru akan butuh waktu untuk memahami sistem, dan pemain lama harus menyesuaikan diri dengan peran baru atau ekspektasi yang berubah. Bagi Megawati, kondisi ini bisa menjadi 2 sisi mata uang. Di satu sisi, sebagai pemain asing utama, ia mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menjadi pusat perhatian dan mengambil peran kunci dalam tim. Di sisi lain, ia hadir di tengah transisi besar, yang berarti beban tanggung jawab bisa lebih berat karena stabilitas tim belum terbentuk. Bagaimanapun, kehadirannya tetap menjadi aset strategis bagi klub. Penonton, supporter, serta pengamat voli pun akan menyoroti bagaimana Manisa BBSK mengelola fase ini. Apakah perubahan roster akan menghasilkan lonjakan performa atau justru membuat tim goyah di awal musim? Karena dalam kompetisi sebesar Kadinler 1 Ligi, momentum dan konsistensi sangatlah penting. Secara keseluruhan, berita ini menggambarkan bahwa Manisa BBSK tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi internalnya. Klub mengambil keputusan berani untuk memutus kontrak sekaligus membangun ulang tim. Dengan kehadiran Megawati, 2 pemain asing baru dan arah strategis yang tampak jelas, masa depan Manisa BBSK musim 2025-2026 layak untuk diikuti dengan cermat, tentu dengan harapan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan ambisi yang dicanangkan. Tim putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks memulai musim baru V-League Korea 2025-2026 dengan performa yang jauh dari harapan. Di laga pembuka, mereka tumbang dengan skor 1-3 dari juara bertahan Incheon Hankook Live Pink Spiders. Hasil ini bukan hanya catatan kekalahan biasa. Bagi pelatih Ko Hee-jin, kemenangan lawan adalah gambaran bahwa Red Sparks masih ngawur. Laga pembuka sendiri berlangsung Sabtu 18 Oktober 2025. Set pertama berlangsung ketat. Red Sparks kalah tipis 24-26, namun kemudian mereka kehilangan momentum di set kedua 16-25
Bangkit sejenak di set ketiga, 25-18, lalu akhirnya menyerah di set keempat, 19-25. Salah satu faktor yang menjadi sorotan dalam evaluasi tim adalah kepergian dua pilar utama musim lalu, yakni Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Megawati yang dijuluki Megatron dan Bukilic merupakan kombinasi yang produktif bagi Red Sparks hingga musim sebelumnya. Tanpa keduanya, Ko Hee-jin menegaskan bahwa tim harus membangun ulang struktur dan ritme permainan. Kami butuh lebih banyak waktu untuk menemukan kembali kerjasama tim dan kembali ke jalur yang benar, ujarnya. Meski begitu, ada sisi positif yang bisa diambil. Pemain asing baru tim, Elisa Zanet, tampil cukup impresif dengan mencetak 26 poin dalam laga pembuka, angka yang menonjol di tengah kondisi tim yang belum stabil. Akan tetapi, Ko juga memberi catatan penting. Kemampuan individu seperti Zanet memang baik, namun olahraga tim seperti voli membutuhkan harmonisasi dan konsistensi secara kolektif. Evaluasi internal menjadi agenda utama buat Red Sparks. Ko Hee-jin memilih menyoroti beberapa aspek kritis. Koordinasi tim, dengan adanya perubahan besar di roster, tim belum menemukan chemistry optimal antara pemain lama, pemain baru, dan sistem permainan yang diinginkan. Adaptasi strategi dan peran. Tanpa Megawati dan Bukilic, Red Sparks mencoba memodifikasi skema rotasi dan pilihan pemain. Salah satu nama yang ditunjuk sebagai pengganti posisi penting adalah Lee Sun-woo. Namun debutnya belum mulus. Ia mencatat 14 poin, namun 9 kesalahan fatal dan efisiensi serangan hanya sekitar 35,7%. Mental dan ritme pertandingan. Kekalahan di laga pembuka menjadi alarm bahwa tim belum siap secara penuh, terutama terhadap tekanan pertandingan besar. Latar belakang kepergian pilar seperti Megawati dan Bukilic memang membayangi persiapan musim ini. Musim lalu, duet mereka menghasilkan poin signifikan dalam fase akhir kompetisi dan menjadi tulang belakang gaya permainan Red Sparks. Namun kini situasinya berbeda. Tim harus menghadapi kompetisi dengan wajah baru dan target tinggi yang tetap melekat. Meski hasil pembuka kurang ideal, Ko Hee-jin tetap menunjukkan sikap optimistis realistis. Ia menyadari bahwa perjalanan musim masih panjang dan banyak ruang untuk perbaikan. Hasilnya memang tak seperti yang kami harapkan, tapi saya yakin akan ada peningkatan seiring waktu, katanya. Bagi supporter dan pengamat liga, start ini jadi momen penting bagi Red Sparks. Bukan saja bagaimana mereka bangkit dari kekalahan pembuka, tapi juga bagaimana mereka mengelola perubahan internal secara efektif agar bisa bersaing. Apakah kehilangan dua bintang ini akan menjadi beban panjang atau justru pemicu transformasi yang membawa tim ke level yang lebih stabil? Waktu akan menjawab. Bang Jatim Surabaya dominan di perebutan peringkat ketiga Li Voli Divisi Utama 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhiri turnamen dengan senyum. Setelah melewati perjuangan panjang di ajang Li Voli Divisi Utama 2025, tim Bang Jatim Surabaya akhirnya menutup turnamen dengan hasil yang manis. Meskipun gagal melangkah ke partai final, Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekan berhasil mengobati kekecewaan dengan tampil dominan di laga perebutan peringkat ketiga. Kemenangan tersebut menjadi pelipur lara sekaligus pembuktian bahwa Bang Jatim tetap termasuk salah satu kekuatan utama di voli putri Indonesia. Bangkit setelah terpukul di semifinal. Kekalahan di babak semifinal sempat membuat mental tim sempat terguncang. Bang Jatim sebenarnya tampil cukup solid sepanjang babak penyisihan dan Final Four, bahkan sempat difavoritkan menjadi finalis. Namun hasil di semifinal tidak berjalan sesuai harapan. Lawan yang lebih siap dan beberapa kesalahan sendiri membuat langkah mereka terhenti. Namun karakter tangguh Megawati Hangestri sebagai kapten menjadi penentu. Ia terus memompa semangat rekan-rekannya agar tidak larut dalam kekecewaan. Kami masih punya satu pertandingan lagi dan kami harus menutup Li Voli ini dengan kepala tegak, ujar Megawati dalam sesi latihan menjelang laga perebutan tempat ketiga. Permainan kompak dan efektif. Ketika pertandingan perebutan peringkat ketiga dimulai di Gorki Mageti, Magetan, Jawa Timur ini, Bang Jatim tampil dengan performa yang mengesankan. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan di awal set pertama. Spike keras Megawati dan servis agresif dari lini belakang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan.
Setter muda Bank Jatim juga bermain cemerlang, mengatur bola dengan ritme cepat dan variatif. Kombinasi serangan cepat dari middle blocker serta blok solid di depan net membuat tim lawan tak mampu beradaptasi.